Halo teman-teman pioner, bertemu lagi kita hari ini. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat dan juga aman terkendali. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, share, dan juga subscribe video saya ini. Judul kita hari ini, faktanya 65% dari seluruh pasokan koin Pi akan tersedia untuk ditambang oleh pioner secara gratis, yang merupakan bagian substansial bagi komunitas di ruang blockchain. Nah, jadi inilah judul kita hari ini. Judul yang akan kita bahas yang pastinya judul ini sangat seru, sangat menarik, dan juga sangat penting sekali untuk kita ambil informasinya. Maka sangat sayang sekali kalau sampai terlewatkan. Jadi silakan disimak dan juga ditonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, untuk mungkin kita langsung aja pada informasinya. Nah, di awal informasi saya ingin menunjukkan dua gambar yang sangat menarik sekali teman-teman ya. Nah, ini gambar yang pertama. Wah, itu gambarnya keren banget ya. Di situ ada piramida yang berlambangkan pi. Nah, kita kan tahu kalau piramida itu mengkerucut ya. Di bawahnya besar dan ke atasnya menjadi kecil, mengkerucut. Nah, jadi di atasnya dia itu di dalam kotak. Dan juga di atas kotaknya itu dihiasi dengan berlian teman-teman ya. Dan juga di samping piramidanya ada patung. Siapa itu? Nah, kalau ada yang tahu ini komen ya, ini patungnya siapa ini? Oke, gambar kedua. Nah, ini juga sama, ini juga gambar piramida dengan lambang pi. Nah, juga pada piramida itu ada yaitu gerbang ataupun bangunan Bizantium ya. Nah, juga ada koin teman-teman, koin Mesir kalau nggak salah ini. Koin apa ini? Nah, seperti itu. Dan itu juga di dalam kotak ya. Jadi ini sangat berharga sekali gitu. Oke, kita langsung aja pada informasi ataupun bahasan intinya, bahasan utamanya. Nah, oke, kita langsung aja pada gambar ini. Oke, kita mulai dari chapter 1. Pada chapter 1 ada dua pertanyaan di situ. Oke. Apa itu Pi? Nah, jawabannya Pi Network atau Picoin adalah proyek mata uang digital yang bertujuan untuk membuat kripto lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Nah, jadi kalau teman-teman pernah ataupun mengikuti informasi tentang Pi Network, jadi ketika kita memiliki koin Pi ini, saat diluncurkannya jaringan terbuka, maka kita bisa mengakses ataupun melakukan transaksi ataupun menukar koin Pi kita dengan berbagai macam jenis kripto lainnya seperti Bitcoin, Ethereum, Doge, Litecoin, dan masih banyak lagi. Nah, makanya dengan Pi Network kita bisa dengan mudah untuk mengakses lebih banyak jenis kripto teman-teman ya. Dan ini bertujuan untuk masyarakat umum, tidak pandang bulu teman-teman ya, baik itu kaya ataupun miskin, orang hebat ataupun orang biasa. Nah, seperti itu semuanya. Insya Allah yang mempunyai koin Pi, yang memiliki koin Pi, yang menambang koin Pi, nantinya dia akan memiliki berbagai macam jenis kripto teman-teman. Jadi ini sangat mantap sekali. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Bagaimana caranya mendapatkan koin Pi? Nah, di jawabannya, Pi, mata uang kripto, dapat Anda tambang di ponsel Anda secara gratis dengan mudah. Nah, mantap. Oke, kita lanjut pada chapter kedua. Nah, di sini ada satu pertanyaan. Apakah Pi nyata
Ada beberapa komentar membingungkan tentang pi di internet. Oke, jawabannya. Pi merupakan upaya nyata dari tim lulusan Universitas Stanford untuk memberikan akses yang lebih besar ke mata uang kripto bagi masyarakat umum. Nah, jadi Pi Network ini diciptakan oleh lulusan Universitas Stanford. Nah, jadi kalau kalian tahu, kalau kita tahu lulusan Universitas Stanford ini banyak sekali menciptakan berbagai macam aplikasi. Nah, WA, Instagram, dan masih banyak lagi lah teman-teman ya. Aplikasi-aplikasi sosial media yang kita gunakan sekarang itu kebanyakannya diciptakan oleh Universitas Stanford, teman-teman. Nah, begitu juga dengan koin-koin kripto, termasuk Ethereum. Ethereum juga yang menciptakan adalah lulusan dari Universitas Stanford. Nah, sekarang Pi Network juga diciptakan oleh lulusan Universitas Stanford, yaitu Dr. Nicholas Kokalis, Cheng Diovan, dan satunya lagi teman-teman ya. Jadi tiga orang nih penciptanya. Nah, lanjut. Tim Inti Pi dipimpin oleh tim inovator awal dalam blockchain dan komputasi sosial dengan gelar doktor dari Universitas Stanford. Nah, jadi Nicholas Kokalis ini adalah doktor. Bayangkan, jadi dia keren lah. Dia ini orang hebat di Universitas Stanford ya. Selain itu, aplikasi ini gratis. Anda tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk aplikasi ini. Nah, faktanya, jaringan tersebut menggunakan proses KYC asli dan terdesentralisasi untuk mengidentifikasi dan memverifikasi bahwa para anggota hanya memiliki satu akun dan untuk mencegah bot atau akun palsu yang mencoba mengakali sistem. Nah, jadi semuanya sistemnya itu sangat terkendali sekali, sangat terkontrol sekali ya teman-teman ya. Jadi bahkan kita untuk mengklaim koin yang kita tambang itu kita harus menyelesaikan dulu yang namanya KYC. Nah, di sini aja kita sudah mengerti bahwasanya proyek ini tidak main-main. Ini sangat luar biasa sekali ya. Oke, kita lanjut pada chapter ketiga. Nah, di chapter ketiga ini ada 2 pertanyaan. Bagaimana penambangan kripto Pi bisa gratis? Apakah Anda menggunakan sumber daya ponsel saya? Jawabannya, jaringan Pi tidak menggunakan sumber daya ponsel Anda, perangkat keras jaringan atau apapun. Aplikasi Pi utama dan aplikasi Pi browser menggunakan baterai ponsel sebanyak aplikasi biasa lainnya. Mengizinkan pioner untuk menambang mata uang kripto Pi secara gratis adalah pilihan jaringan yang disengaja untuk memastikan aksesibilitas terhadap mata uang kripto bagi orang-orang tanpa memandang latar belakang keuangan mereka. Faktanya, 65% dari seluruh pasokan Pi akan tersedia untuk ditambang oleh pioner secara gratis, yang merupakan bagian substansial bagi komunitas di ruang blockchain. Nah, oke, kita lanjut pada chapter keempat. Di sini ada 1 pertanyaan. Bagaimana Pi dapat ditambang di ponsel tanpa konsumsi energi yang biasa dikenal dalam penambangan kripto? Nah, jawabannya, Pi mencapai hal ini dengan menggunakan jenis algoritma konsensus yang berbeda dalam blockchain-nya, bukan algoritma proof of work POW yang dikenal luas yang menghabiskan banyak energi. Algoritma konsensus Pi diadaptasi dari Stellar Consensus Protocol SCP dan algoritma yang disebut Federated Byzantine Agreement FBA yang tidak memerlukan konsumsi energi untuk mencapai konsensus guna mengamankan buku besar. Oke, lanjut pada chapter kelima. Di sini ada 2 pertanyaan. Bagaimana cara membuat dan menggunakan Pi Wallet?
Dan dapatkah kita menggunakan dompet eksternal untuk menyimpan Pi kita di masa mendatang? P-Network memiliki aplikasi P-Wallet non-kustodial asli di P-Browser. Buat dompet Anda dengan mengunduh aplikasi P-Browser dari Google Play Store atau iOS App Store dan masuk ke akun Anda di browser melalui aplikasi penambangan Pi Anda. Nah, Anda adalah satu-satunya pemilik kunci pribadi dompet Anda dalam bentuk frasa sandi yang dibuat secara lokal di ponsel Anda dan tidak pernah sampai ke server Pi. Kunci publik Anda juga diungkapkan kepada Anda dalam proses pembuatan dompet dan seharusnya dapat dilihat publik seperti pada blockchain lainnya. Pastikan untuk menyimpan frasa sandi dompet Anda di lokasi yang aman dan jangan membagikannya dengan orang lain. Oke, jadi tentang frasa sandi ini memang sangat penting sekali teman-teman ya. Nah, memang pembahasan tentang frasa sandi ini sangat sering-sering sekali untuk diingatkan untuk menjaganya dengan aman. Jangan sampai dikasih ke orang lain. Ataupun melakukan transaksi di luar platform P-Network ataupun P-Browser yang mana ujung-ujungnya meminta frasa sandi kita. Sudah banyak sekali kejadian yang kehilangan koinnya. Sehingga dia bertanya bagaimana caranya untuk mengembalikan koin Pi saya yang sudah dicuri ataupun diambil, dicolong. Jawabannya tidak ada caranya untuk mengembalikan koin kita yang sudah hilang teman-teman ya. Nah, satu-satunya cara ya menambang lagi dari awal, mengumpulkan koin lagi dari satu koin sampai berikutnya teman-teman. Hanya itulah caranya. Nah, jadi memang sering saya ingatkan juga pada video saya, simpan frasa sandinya pada catatan di HP ataupun lebih baiknya lagi di print, lalu di-press, lalu disimpan di lemari. Nah, jika sewaktu-waktu kita kehilangan frasa sandi kita di HP, kita masih menyimpan frasa sandi kita lewat di lemari kita. Jadi kita bisa lihat tuh. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, jadi inilah informasi kita hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan juga menambah imun kita karena kita menjadi tahu bahwasanya P-Network ini betul-betul ditambang secara gratis dan tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Tidak sama sekali merugikan kita, teman-teman ya. Dan juga alasan terkuat adalah pencipta P-Network ini adalah lulusan Universitas Stanford yang gengsinya itu pastinya bergengsi banget ya. Jadi malu dong kalau sampai proyek ini gagal, pastinya sangat malu sekali. Bahkan rekan bisnisnya aja, Ethereum aja sekarang sudah eksis dan harganya sangat tinggi sekali. Masa P-Network nggak bisa? Kan sama-sama lulusan Universitas Stanford. Apalagi Nicholas Koukaliis ini gelarnya adalah doktor, teman-teman ya. Nah, dia ini pakarnya komputer gitu loh. Pakarnya teknologi IT. Dia tuh pakarnya. Kalau sampai gagal ya malu. Itu adalah harga diri, teman-teman ya. Oke, itu aja poinnya. Itu sudah cukup, teman-teman ya. Nah, juga semoga informasi ini menambah wawasan kita lagi dan menambah semangat lagi untuk mengklik petir untuk mencapai open mainnet yang sama-sama kita tunggu. Yang mana pionir seluruh dunia menginginkan ini. Jadi, ingat bukan hanya Anda saja menunggu open mainnet sehingga Anda bilang bosan. Saya bosan menunggu open mainnet. Ingat, yang menambang koin P-Network itu bukan hanya Anda. Bahkan pionir di seluruh dunia itu menambang koin Pi banyak, teman-teman ya. Kita itu sama-sama menunggu open mainnet. Jadi, kalau mengeluh, kalau nggak mampu mengikuti P-Network, ya silakan mundur aja, teman-teman ya. Oke, seperti itu. Kalau ada dari teman-teman semua yang ingin bertanya, sepersilakan untuk berkomentar di channel YouTube saya atau pada video saya ini. Dan juga kalau ada dari teman-teman semua yang ingin menyampaikan ide ataupun gagasannya tentang P-Network ini, silahkan menuliskan komentar pada video saya ini ataupun pada channel saya. Mungkin sampai di sini aja videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.